Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bicara soal sirkuit anti-clockwise atau sirkuit yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita tidak akan asing dengan track record seorang Marc Marquez, di mana juara dunia 8 kali tersebut hampir selalu meraih kemenangan dengan gap yang cukup jauh dengan rivalnya di sirkuit anti-clockwise. Sirkuit anti-clockwise yang seringkali didominasi oleh pembalap kelahiran Cervera Spanyol tersebut, di antaranya adalah sirkuit Sachsenring Jerman dan sirkuit kota Austin, Amerika. Di Austin yang memiliki 11 tikungan ke kiri dan 9 tikungan ke kanan, Marc tercatat sukses memenangkan balapan sejak debutnya bersama Repsol Honda di MotoGP pada tahun 2013 hingga 2018. Sedangkan rekam jejaknya di sirkuit Sachsenring yang memiliki 10 tikungan kiri dan 3 tikungan kanan tersebut, pencapaian The Baby Alien jauh lebih mentereng kawan. Di mana Marquez hampir tak terkalahkan sejak di kelas 125cc pada tahun 2010. Berlanjut di kelas Moto2 pada tahun 2011 dan 2012. Bahkan jejak kemenangan Marquez di Sachsenring kembali berlanjut sejak debutnya di MotoGP bersama Repsol Honda pada tahun 2013 hingga 2019 secara berturut-turut. Dan yang lebih fantastisnya lagi, sejak 2013 hingga 2019, Marc selalu mendapatkan pole position di Sachsenring. Jadi tak heran jika dominasi superior Marquez di Sachsenring hingga membuatnya dijuluki The King of the Ring, yang artinya Raja Sachsenring, dengan total 10 kemenangan secara berturut-turut selama 1 dekade, atau 10 tahun sejak 2010 hingga 2019. Sedangkan kemenangan terakhir Marquez di Sachsenring didapatnya pada tahun 2021. Itu pun di saat kondisi fisiknya pasca cedera tulang humerus kanan yang belum sepenuhnya pulih. Lantas kenapa Marquez jauh lebih jago dalam libas tikungan ke kiri daripada ke kanan? Salah satu resep Marquez mengasah keahliannya dalam libas tikungan kiri adalah balapan dirt track Super Prestigio dari Spanyol yang seringkali dia ikuti. Balapan Super Prestigio merupakan balapan trek tanah dengan rute oval yang terus melaju berlawanan dengan arah jarum jam yang melahap 16 lap. Ya, konsepnya hampir seperti balapan mobil NASCAR kawan, yang terus melaju ke kiri. Dalam event ini, Marquez sukses meraih juara Super Prestigio edisi 2 pada tahun 2014 dan meraih gelar Super Prestigio pada tahun 2016 di saat Marquez sudah mengantongi 3 kali gelar juara dunia MotoGP. Jadi tidak heran jika Marquez begitu jago dalam melibas tikungan kiri. Namun bukan berarti kelebihan tersebut hanya bisa dilakukan Marquez di Honda. Karena di musim pertamanya mengendarai Ducati, beberapa orang di dalam pedok Ducati dibuat penasaran bagaimana Marquez bisa melakukannya. Seperti yang diungkapkan oleh kepala mekaniknya di Gresini 2024, yaitu Frankie Carsetti. Butuh waktu lama bagi saya untuk memahami bagaimana dia melakukannya di tikungan kiri, karena dia berada di level lain. Sekarang saya mengerti apa dan bagaimana dia melakukannya, tetapi menjelaskannya dan orang lain melakukannya adalah cerita yang berbeda. Selain sang kepala mekanik, pembalap penguji Ducati yaitu Michel Pirro juga merasa takjub melihat data telemetri Marquez yang menunjukkan kecepatan menikung ke kiri yang berbeda dibanding pembalap Ducati lainnya. Saya memiliki data ke akses seluruh pembalap Ducati. Pengiriman Marc luar biasa, terutama di sisi kiri. Ini sangat cepat. Sungguh menakjubkan bahwa ada perbedaan besar antara kanan dan kiri. Namun dia harus berlatih di sisi kanan. Tapi kondisi tubuhnya terkadang tidak membantu. Dan 2025 akan menjadi tahun yang sangat menarik. Di sisi lain, Marquez memang lebih baik di tikungan kiri. Namun Pecco lebih baik dalam melibas tikungan kanan. Bahkan kedua pembalap Ducati pabrikan di musim depan tersebut sempat bercanda dengan kelebihan satu sama lain. Di mana Pecco berkata, "Ajari saya bagaimana menikung ke kiri dengan cepat." Marquez pun menjawab, "Saya akan mengatakan jika Anda menunjukkan cara menikung ke kanan dengan cepat." Jika melihat bahwa kedua pembalap memiliki kelebihan masing-masing, maka kombinasi di garasi Ducati Lenovo di musim depan bisa dipastikan akan menyuguhkan persaingan yang ketat dan menarik kawan. Pasalnya kedua pembalap akan menggunakan amunisi yang sama yaitu Desmos edisi GP25. Artinya kedua pembalap sama-sama pantas menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar di musim depan.
Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP baru saja mengkonfirmasikan bahwa Brasil akan menjadi tuan rumah MotoGP mulai musim 2026 dengan durasi kontrak kerjasama hingga 2030. Keputusan tersebut diambil setelah kesepakatan antara Dorna, pemerintah Goiás, dan Brasil Motorsport. Kami sangat menantikan untuk kembali ke Brasil. Kami punya basis penggemar yang baik yang sangat antusias dengan berita ini. Sama seperti kami bersemangat untuk kembali berlomba untuk mereka lagi. Dan perjanjian baru ini juga menawarkan peluang fantastis untuk berekspansi di pasar utama bagi olahraga ini dan pabrikan kami. Brasil adalah pemain global dan kami selalu yakin bahwa Brasil layak mendapatkan tempat di kalender kami. Bekerja sama dengan pemerintah Goiás dan Brasil Motorsport yang memiliki rekam jejak yang mengesankan dan terbukti adalah peluang yang sangat ingin kami ambil. Ungkap Carmelo Ezpeleta selaku CEO Dorna Sport kepada media. MotoGP terakhir kali digelar di Brasil adalah di sirkuit Autódromo Internacional Nelson Piquet di Rio pada tahun 2002. Namun sebelumnya MotoGP sudah pernah mentas di sirkuit internasional Goiânia Ayrton Senna antara tahun 1987 hingga 1989. Dan akan kembali menjadi tuan rumah MotoGP di sirkuit Goiânia atau dikenal sirkuit Autódromo Ayrton Senna mulai tahun 2026. Dan bisa dipastikan bahwa sirkuit akan ditingkatkan sebelum jadwal MotoGP kembali ke negara di benua Amerika tersebut. Ada salah satu berita lama yang mungkin tidak begitu disorot oleh media. Berita ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi penggemar MotoGP, terutama di Indonesia, di mana sirkuit Mandalika akan menjadi tempat museum MotoGP pertama di dunia, yang diberi nama Pertamina MotoGP Experience Gallery, yang lokasinya berada di area sirkuit Mandalika, dan bangunan bersifat permanen, dengan menghadirkan memorabilia MotoGP dari awal hingga saat ini dan berkelanjutan. Pertamina MotoGP Experience Gallery menceritakan perjalanan panjang MotoGP, memorabilia atribut pembalap MotoGP seperti baju balap, helm balap, pet kaki dan siku, hingga visor motor balap. Semua atribut tersebut didukung oleh Dorna alias didatangkan langsung dari pihak Dorna selaku penyelenggara MotoGP. Selain itu, MotoGP Experience Gallery juga akan menunjukkan perjalanan Pertamina dalam dukungannya terhadap olahraga otomotif dari tahun 60-an hingga saat ini. Kehadiran museum ini akan menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat. Museum ini akan menjadi warisan penting bagi dunia otomotif, khususnya MotoGP, yang merupakan ajang balap motor terbesar di dunia. Sekaligus juga menjadi ikon untuk semakin mengembangkan sektor pariwisata di Mandalika, Indonesia. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!